Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian khusus kepada Bali terkait dengan sampah, sekaligus konsolidasi semua penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah di seluruh Indonesia, dan juga tentu saja ini membangun kebersamaan, melihat kita sebagai bangsa yang besar terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota yang memang itu dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebijakan arahan Bapak Presiden, kita harus membangun kerjasama dan kolaborasi antar negara. Pak Koster, tadi kan Bali jadi sorotan adanya sampah itu. Tanggapan seperti apa Pak Koster? Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian khusus kepada Bali terkait dengan sampah. Mengenai sampah yang di Pantai Kute itu adalah sampah kiriman yang datangnya musiman pada saat musim hujan, yaitu khususnya pada akhir Desember, Januari, dan awal Februari. Jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat karena arusnya besar. Hanya saja dalam mengatasi ini kita butuh waktu kira-kira 2 jam atau 3 jam untuk mobilisasi sehingga sampai dia bersih. Nah, karena itu dengan arahan Bapak Presiden tadi, maka kami akan segera kumpul Kadis Lingkungan Hidup, kemudian Kepala BPBD, Kadis Pendidikan, kemudian TNI dan Polri. Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai. Begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan. Tidak perlu menunggu 2 jam 3 jam. Pak, Kadis Pendidikan artinya akan kerahkan anak-anak sekolah. Tapi ini anak-anak sekolah tentu saja juga harus disiapkan dengan alat untuk pengangkutnya, alat untuk pembersihnya. Alat angkutnya apa Pak? Ya, alat pengangkut kita alat berat ada cukup. Kalau alat berat kan kalau tidak nongkrong di situ kan butuh waktu beberapa jam untuk gerak dari lokasinya. Ini yang harus kita atasi. Nah, karena itu tadi saya sudah bicara dengan Bupati Badung dan juga Wali Kota Denpasar agar kita akan bersama-sama membentuk satuan tugas dan sekaligus ada standby alat berat di sana. Pak, soal baligo yang terlalu banyak dan terlalu besar yang dipasang di setiap daerah, termasuk salah satunya Bali. Tindakannya seperti apa yang akan dilakukan, Pak? Yang gimana? Baligo, Pak. Baligo gede-gede. Itu bagus sekali karena Bali merupakan daerah wisata, harus bersih dan rapi. Saya akan segera duduk dengan Pol PP, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan agar mengundang para pelaku usaha mengurangi spanduk, baliho, papan reklame dan sebagainya yang tidak tertib. Ya, akan dibatasi jumlahnya di tempat-tempat tertentu. Itu. Nah, itu kan artinya akan menurunkan pendapatan asli daerah. Enggak juga. Penjualan tidak akan turun dengan tidak adanya papan yang berlebihan. Tidak ada masalah. Iya. Begitu pulang kita akan membentuk satgas langsung. Untuk pengolahan sampahnya sendiri Pak, kalau sudah dikumpulkan nanti akan seperti apa? Kita olah, ada pengolahannya. Sudah punya Pak? Iya. TPS 3R atau apa Pak? Ada TPST. TPST. Ada apa Pak? TPST. Ya, tempat pengolahan sampah terpadu. Terima kasih ya Pak Wayan. Ya. Selamat bertugas kembali Pak. Ini maaf ya, gubernur bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan
anak buahmu. Korve, tiap hari atau tiap berapa hari. Korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan korve, korve, korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap tidak. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. KL semua itu. Semua kantor ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati, Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Ya. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita nggak benar, ya, jorok, kotor. Saudara-saudara, dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau meluncing apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, ya. Semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah gak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Ya, modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk, sampah, dan sebagainya. Kemudian salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita, sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ya. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat-alat genteng itu alat pabrik genteng itu tidak mahal.
Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah dari batu bara ya, ash itu dari batu bara ya, itu dicampur dengan tanah bahan genteng yang baik. Jadi saudara-saudara, kita akan bantu saudara ya. Nah itu sebelum gentengisasi, sesudah gentengisasi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.